البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Yahdikumullah yaslih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang sunnah-sunnah Aid terkait penunaian salat Aid. Di antara sunnah-sunnah yang telah kita ambil apa saja? Indak ya Mujahid. Tayyib, menunaikannya di sahara, di tanah lapang, tidak di dalam masjid kecuali ketika ada uzur hujan. Dikecualikan dari hukum ini di mana? Indak ya Badri. Di Mekah dan di Masjidil Aqsa. Tayyib. Kemudian yang kedua, hendak ya Adam menyegerakan penunaian salat Idul Adha dan sedikit mengakhirkan penunaian Idul Fitri. Apakah ada dalil shar'i tentang hal ini? Indak Iqbal. Tidak ada dalil shar'i tentang hal ini, tapi diambil dari istimbat maslahah yang menjadi tujuan hari itu. Ketika tujuan Idul Fitr adalah berbuka dari Ramadan, dan di situ ada amalan yang penting yaitu zakatul fitr, yang kemungkinan seseorang terlambat menunaikannya, maka diberi kelonggaran dan diakhirkan penunaian salat Id sehingga mampu menunaikan zakat fitr. Sedangkan Idul Adha tatkala di antara syiar utama hari itu adalah menyembelih kurban dan memakan dari daging kurban, maka disegerakan penunaian Idul Adha. Jadi kalau dalil secara sharih tidak kita dapati tentang hal ini. Sunnah berikutnya apa? Indak Adnan. Berbuka atau makan terlebih dahulu pada hari raya Idul Fitri sebelum menunaikan salat Id. Baik itu dengan tamar atau dengan yang lainnya. Sunnah yang lain apa? Indaka Salman. Memakai minyak wangi dan bersih-bersih tubuhnya dengan mandi.
Ini dua sunnah. Adapun memakai minyak wangi jelas nasnya. Adapun untuk mandi, maka yang menjadi dalil untuk hal ini Aba Ismail beberapa asar dari sahabat. Nah, terutama untuk dalil yang paling kuat untuk hal ini Aba Kashfi. Asar siapa? Dalil terkuat untuk menetapkan disunahkannya mandi pada salat Id. Asar siapa? Siapa Hudzaifah? Asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib. Ketika beliau ditanya tentang mandi, maka beliau mengatakan yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitr. Juga datang berupa fi'il dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sekarang kita lanjutkan. Sunnah yang keenam. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa yalbasu ahsana thiyabih, dan memakai pakaian terbagus yang dimilikinya. Dalil untuk sunnah ini di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Umar jubbatan min istabraq tuba'u fi suq fa akhadhaha fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengambil sebuah jubah yang terbuat dari istabraq, yaitu berbahan dari sutera yang dijual di pasar. Kemudian beliau mengambilnya dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'id wal wufud. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, belilah jubah ini yang engkau berdandan dengannya untuk hari raya dan untuk menyambut utusan-utusan al-wufud, yaitu utusan-utusan yang datang. Umar berharap Nabi mau membelinya untuk dua hal ini, untuk dipakai di hari raya dan ketika datang utusan dari luar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadhihi libasu man la khalaqa lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanyalah ini, yaitu pakaian yang terbuat dari sutera ini, pakaian orang-orang yang tidak memiliki bagian baginya di akhirat. Dikarenakan haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutera. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi tidak mengingkari tujuan Umar menyarankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tajammul, untuk berdandan memakai pakaian yang terbaik. Yang diingkari oleh Nabi adalah bahan dari pakaian itu yang terbuat dari sutera. Qala wa dalla al-hadithu ala anna at-tajammula fi hadhihi al-mawadi'i kana mashhura. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tajammul pada kondisi-kondisi ini merupakan perkara yang masyhur, perkara yang sudah dikenal. Dan sunnah ini jelas ikhwan, nah juga ditunjukkan dalam keumuman hadis, keumuman ayat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika mendatangi salat secara umum
dan termasuk di antaranya salat Id. Terlebih-lebih lagi. Dan juga datang penguat untuk hal ini asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yalbasu fil 'idaini ahsana thiyabi. Adalah dulu Abdullah bin Umar memakai pada 2 hari raya pakaian terbagus yang dimilikinya. Jadi ayat, hadis dan satu asar. Kemudian dinukilkan ijma' untuk masalah ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wala khilafa bainal ulama'i na'lamuhu istihbabi lubsi ajwadi thiyab li syuhudil jum'ati wal a'yad. Jadi dinukilkan ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang kami ketahui tentang disunahkannya memakai pakaian terbagus yang dimiliki untuk menghadiri salat Jum'ah dan salat hari raya. Dan ini cukup penukilan ijma' tentang disunahkannya hal tersebut dengan beberapa landasan yang telah disebutkan di awal. Nah, ini sunnah yang keberapa Yusuf? Yang keenam, apa itu? Memakai pakaian terbagus yang dimilikinya. Baik. Kemudian sunnah yang ketujuh, qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa yadhhabu min tariqin wa yarji'u min akhar. Berangkat untuk menunaikan salat Id dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Atau diistilahkan oleh para fuqaha dengan mukhalafatut tariq yaumal Id, yaitu menyelisih jalan. Nah, ketika menghadiri salat Id antara berangkat dan pulangnya. Apa dalil untuk masalah ini? Perhatikan catatan kaki. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafa at-tariq. Akhrajahu al-Bukhari. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari Id maka beliau menyelisih jalan. Apa makna khalafat tariq? Wa makna khalafat tariq ay salaka tariqan ghaira tariqihi al-awwal. Maksudnya beliau menempuh jalan selain jalan yang awal yang telah dilewati tadi ketika berangkat. Nah, dan sunnah ini akhwan, sunnah yang khusus untuk salat Id, tidak dikiaskan untuk salat Jum'ah maupun ibadah yang lain. Sebab kalau seandainya pada salat Jum'ah juga disunnahkan mukhalafatut tariq, tentu akan dinukilkan kepada kita contoh dari para salaf. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau dalam Syarhul Mumti', "Fas-shawabu ma'a man yara anna mukhalafat at-tariq khasatun bi salatil 'idaini faqat." Pendapat yang benar bersama orang-orang yang berpandangan bahwasanya menyelisih jalan itu khusus untuk salat Idain saja. Naam, tidak dikiaskan pada salat Jum'ah.
Dan disunahkannya hal tersebut, yaitu mukhalafatut tariq pada hari Id, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari ashab al-madzahib al-arba'ah. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala membahas tentang hikmah dari mukhalafatut tariq. Dulu telah kita lewati dalam pembahasan ahkam syahri Dzulhijjah. Disebutkan hikmah yang banyak oleh Syekhuna Abdullah Al-Iryani pada risalah tersebut. Naam. Tayyib. Di antaranya untuk memperbanyak mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di jalan-jalan itu. Tayyib. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fayusalli bihim rak'ataini bila adzanin wala iqamah. Wa yukabbiru fil ula sam'an bi takbiratil ihram fa fil tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Kemudian sekarang beliau berpindah kepada pembahasan tentang tata cara penunaian salat Id. Kata beliau, kemudian salat Nabi mengimami para sahabat 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah. Qala fala yustahabbu an yunada bil adhani wala bil iqamati lil Id. Tidak disunahkan sama sekali untuk dikumandangkan azan, tidak pula iqamah untuk salat Id. Di hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal Id. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbati bighairi adzanin wala iqamah. Akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, aku menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada hari Id. Maka beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa adzan, tanpa iqamah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan ini jelas untuk penunaian salat Id tidak ada panggilan sama sekali. Dalam artian tidak ada panggilan dengan azan, tidak ada panggilan dengan iqamah, ataupun dengan panggilan as-salatu jami'ah seperti pada salat gerhana. Makanya panggilan-panggilan dengan lafaz apapun dikategorikan bid'ah. Dinukilkan ittifaq, kesepakatan oleh para ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Wattafaqal ulama ala anna al-adhana wal iqamata lil 'idaini bid'atun wa muhdats. Para ulama bersepakat bahwasanya azan dan iqamah untuk 2 salat Id itu merupakan bid'ah dan perkara yang baru di dalam agama. Dari kalangan mutaqaddimin yang tegas menyatakan bid'ahnya seperti Abdurrahman ibnu Abza, demikian pula Asy-Sya'bi. Demikian pula Ibnu Sirin mengatakan muhdats. Dan Syekh bin Baz menegaskan an-nida'u lil 'idi bid'atun bi ayyi lafdhin kan.
panggilan untuk salat Id itu bid'ah dengan lafaz apapun. Nah, kenapa ikhwan? Karena perkara Id perkara yang sudah sangat jelas. Nah, perkara syiar yang sangat agung sehingga kaum muslimin mengetahuinya. Nah, syiar pada hari itu adalah memperbanyak takbir. Nah, sehingga tidak perlu ada lafaz panggilan. Dan mengenai ditunaikannya salat Id 2 rakaat, ini juga dalilnya sangat jelas. Dalam hadits Ibnu Abbas muttafaqun alaih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitr fa shalla rak'atain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Id, kemudian beliau salat 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Beliau tidak melakukan salat sebelum salat Id maupun setelah salat Id. Tidak ada sunnah qabliyah maupun ba'diyah untuk salat Id. Pembahasan berikutnya tentang takbirat zawaid pada salat Id. Takbir-takbir tambahan pada salat Id. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yukabbiru fil ula sab'an bi takbiratil ihram. Yaitu pada salat Id disunnahkan untuk bertakbir pada rakaat pertama 7 kali. Naam. Taib. Dan di sini Imam As-Sa'di rahimahullah taala berpendapat bahwasanya 7 kali takbir tersebut bitakbiratil ihram, bersama dengan takbiratul ihram. Berarti 7 takbir tadi akhwan, takbiratul ihramnya dihitung. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Kemudian wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua khamsan, takbirnya 5. Siwa takbiratil qiyam, selain takbir untuk berdiri. Berarti takbir intikal sendiri, kemudian setelah berdiri melakukan takbir tambahan 5 kali. Baik, kita baca dulu ta'liq. Li hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud wa hadzal hadits fi Sunan Ibnu Majah min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis Abdullah bin Amr bin al-As, takbir pada Idul Fitri itu 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat terakhir, yaitu rakaat kedua. Kemudian qiraah setelah keduanya pada kedua rakaat. Nah, wal qiraatu ba'dahuma. Nah, maksudnya ba'da takbir pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Kiltaihima, pada kedua rakaat yang ada. Jadi setelah takbir zawaid baru membaca Al-Fatihah. Hadits ini akhwan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya hasan, atau dengan penggabungan riwayat yang lain bisa menjadi sahih. Jadi hasan lidzatih, sahihun bisyawahidih. Secara zatnya dia hasan, berdasarkan penguat maka dia naik menjadi sahih. Sebagaimana Syalbani rahimahullah ta'ala telah mensahihkannya dalam Irwa. Baik. Faqala Ibnu Hajar anhu fi talkhis sahahu Ahmad wa Ali bin al-Madini wal Bukhari. Dalil yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyah khamsan.
siwa takbiratai ar-ruku'. Bahwasanya Nabi SAW dulu bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir selain takbir untuk ruku'. Nah, selain takbir ruku' maksudnya takbir takbiratul intiqal. Jadi takbir intiqal tidak dihitung. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, qala Ibnu Hajar fi Talkhis fihi Ibnu Lahiyah. Wa dzakara At-Tirmidzi fi al-Ilal anna al-Bukhari dha'afahu wa fihi idtirabun 'an Ibnu Lahiyah ma'a dha'fihi. Baik. Dan untuk hadis Aisyah radhiyallahu anha, baik, dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bisa salihun lil hajjiyah. Baik. Dan terjadi khilaf tentang hitungan ikhwan 7 pada rakaat pertama. Apakah 7 ini bersama dengan takbiratul ihram ataukah 7 itu murni zawaid? Yang mengatakan 7 itu murni zawaid karena memang dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi itu membahasanyakan takbir zawaid. Takbir fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah. Nah, itu kaitannya dengan takbirat zawaid. Nah, adapun takbiratul ihram ini jelas baik salat Id maupun salat yang lain itu harus ada. Baik. Adapun yang berpendapat diikutkannya takbiratul ihram dalam hitungan 7, di antara landasannya akhwan yaitu athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah annahu kana yukabbiru fil 'id fil ula sab'a takbiratin bi takbiratil iftitah wa fil akhirati sittan bi takbiratir rak'ah. Bahwasanya Abdullah bin Abbas dulu bertakbir pada salat Id pada rakaat yang pertama bertakbir 7 kali dengan takbiratil iftitah, yaitu takbir apa? Takbiratul ihram, takbir pembuka. Dan pada rakaat yang terakhir bertakbir 6 kali dengan takbir bangkit dari rakaat pertama. Nah, yaitu takbir intiqal. Kulluhunna qabla al-qiraah, dan semuanya dibaca sebelum qiraah al-Fatihah. Baik. Dan athar ini akan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Dan berdasarkan athar Ibn Abbas ini
sab'a takbiratin bi takbiratil iftitah. Naam, disebutkan takbiratul iftitah menunjukkan bahwasanya doa iftitah yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayai, atau doa-doa yang lain dibaca setelah takbir pertama. Tayyib, ini madhab yang dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Walaupun dalam pengamalannya terdapat di para imam beramal dengan mutlak riwayat pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya 7 siwa takbiratil ihram dan 5 siwa takbiratil intiqal. Tayyib. Dan apa yang dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala merupakan pendapat madhab Hanabilah rahimahullah ta'ala. Dan hukum dari takbirat zawaid ini sunnah. Nah, tidaklah batal salat Id ketika meninggalkannya, baik itu sengaja maupun lupa. Alhamdulillah. Ya, hadikumullah. Dan apakah mengangkat tangan atau tidak ketika mengucapkan takbir tambahan tadi? Imam As-Sa'di berpendapat yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah, mengangkat tangan bersama dengan setiap takbir. Dalam ta'liq perhatikan li hadits Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a takbir, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad bi sanadin hasan. Qala Ahmad fa'ara yadkhulu fihi kullu hadha, yakni kullu takbir. Walima ja'a 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin fil janazah wal 'idain. Tapi akhrajahul Baihaqi wa qala sanaduhu munqati'. Di sini didatangkan hadis Wa'il bin Hujr bila mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama dengan setiap takbir. Nah, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Taib. Di antara dalilnya juga athar Ibnu Umar annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin fil janazah wal 'idain. Taib, ini athar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam kitab. Tapi sanadnya munqati' dan badannya Ibnu Lahiyah. Syalbani rahimahullahu ta'ala melemahkannya. Adapun hadis Wa'il bin Hujr itu pada bukan khusus pada salat Aidain, bukan pada takbirat zawaid. Karena pendalilan Imam Ahmad fa'ara yadkhulu fihi kullu hadha. Itu maksudnya semua takbir masuk dalam hal ini, yaitu setiap takbir maka mengangkat kedua tangan. Maka dalam hal ini kita butuh dalil tambahan untuk menetapkan pada takbirat zawaid. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan pada takbirat zawaid pada salat Id. Kenapa? Karena lemahnya dalil yang sharih. Dalil sharih athar Umar lemah.
Adapun hadis Wa'il bin Hujr ini tidak sharih dalam pembahasan. Oleh karena itulah Imam Malik, demikian pula Ats-Tsauri, beliau tidak mengangkat kedua tangan pada selain takbiratul ihram. Baik. Di antara alasannya karena tidak ada dalil, juga apa? Li'annaha takbiratun fi athna'is shalah. Fa asbahat takbiratis sujud. Dikarenakan itu takbir-takbir di pertengahan salat sehingga serupa dengan takbir ketika mau sujud. Sehingga tidak perlu mengangkat kedua tangan. Dan ini dirasikan oleh Syekh-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala. Baik, berarti pada takbir-takbir tadi mengangkat kedua tangan tidak. Hendak ya Yahya tidak mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil yang sahih dan sharih menunjukkan hal tersebut. Baik, mungkin itu dulu. Dan sebagian besarnya telah kita lewati dalam ahkam syahri dzil hijjah, lebih lengkap di sana. Naktahi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta